Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ania Wifah, NIM 2020-12077, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai lama usaha, pemahaman akuntansi, dan tingkat pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Studi empiris pada UMKM di Kota Kudus. Latar belakang, kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari beberapa operasi akuntansi atau ringkasan selama periode waktu tertentu. Fenomena terkait kendala laporan keuangan UMKM yang ditemukan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah sulit mengakses permodalan karena minimnya literasi keuangan, bahwa pelaku UMKM menjalankan usahanya tanpa membuat laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dari segi variabel yang ditambah dengan tingkat pendidikan. Dalam hal ini bermakna dalam kehidupan manusia membutuhkan pendidikan formal, non-formal, ataupun informal. Karena melalui pendidikan yang sudah ditempuh mereka dapat mengembangkan segala potensi pelaku UMKM yang memiliki pendidikan formal yang lebih tinggi, maka akan terciptanya keahlian dan pengetahuan yang lebih baik tentang pentingnya sebuah laporan keuangan dalam suatu usaha. Rumusan masalah yang selanjutnya yaitu ada tiga, yaitu apakah lama usaha berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kudus? Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kudus? Yang ketiga yaitu apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kudus? Tujuan yaitu untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam upaya pemberdayaan lama usaha, tingkat pendidikan, dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kudus. Kegunaan peneliti sebagai alat referensi untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan sebagai untuk memahami tentang manfaat yang diperoleh dari UMKM tersebut dan sebagai sarana lebih mengontrol bisnis mereka sendiri. Kegunaan dan keputusan. Teori kegunaan keputusan informasi akuntansi mencakup komponen-komponen yang perlu diperhatikan oleh para penyaji informasi akuntansi, sehingga cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan dalam menggunakan keputusan tersebut. Variabel independen, yaitu X1 lama usaha, yang kedua X2 yaitu pemahaman akuntansi, X3 tingkat pendidikan, dan variabel dependennya yaitu kualitas laporan keuangan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan variabel dependen. Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan memberikan informasi yang benar dan jujur. Laporan keuangan yang berkualitas berguna sebagai sarana pengambilan keputusan dari pihak yang berkepentingan. Dan variabel independen yaitu X1 lama usaha. Lama usaha adalah awal dari kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat menjaga keberlangsungan operasi perusahaan atau keberdayaan dalam kehidupan ekonomi yang fleksibel dan kreatif. X2 yaitu pemahaman akuntansi yang lebih baik. Pelaku UMKM tersebut akan memiliki pengetahuan yang baik pula tentang akuntansi, terutama mengenai laporan keuangan yang dibutuhkan untuk usaha. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan dalam masyarakat saat ini yaitu paling penting karena tingkat pendidikan yang semakin tinggi, sumber daya manusia pula akan berkualitas pekerjaannya. Sumber daya manusia ini memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian terkait. Menurut Erawati Setianingrum, laporan hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan latar belakang pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Sedangkan pada tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Menurut Aulah et al. 2022, adanya pengaruh secara parsial terhadap variabel tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, skala usaha terhadap kualitas laporan keuangan. Tetapi dalam penelitian ini menemukan tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel lama usaha terhadap kualitas laporan keuangan.
Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Bisa dilihat sendiri dari gambar di layar, yaitu lama usaha berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Lama usaha berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan karena usaha secara otomatis dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM. Lamanya waktu UMKM telah dalam bisnis mempengaruhi pandangan mereka terhadap pelaporan keuangan. Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pemahaman akuntansi itu sendiri dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik dan lebih tersusun. Dan terakhir yaitu tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan karena bisa dilihat dari informasi yang tercermin pada catatan akuntansi yang dibuat. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Penelitian dengan metode kuantitatif umumnya menganalisis menggunakan data dari angka-angka yang selanjutnya diolah dengan metode statistika. Dalam penelitian ini, metode statistika menggunakan SPSS. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti pengaruh lama usaha, pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Populasi dan sampel. Populasi sendiri diperoleh dari situs resmi PPID Kudus 2023. Terdapat 16 UMKM yang bersertifikat halal dan 17.182 pelaku UMKM produk makanan dan minuman yang masih berproses bersertifikat halal. Sampelnya yaitu dari Rizky Barokah Jaya, Colik, CV Mulia Jaya, Toko Maju Jaya, dan UD Unggas Pratama. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan menggunakan kuesioner. Pengumpulan data dengan daftar pertanyaan yang telah ditulis sebelum digunakan untuk menggunakan wawancara untuk memperoleh data yang akurat. Pengolahan data. Pengolah data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan komputer dari program SPSS, program dengan kemampuan analisis statistika yang tinggi, dan sistem pengolahan data. Dan yang terakhir, analisis data. Uji statistika deskriptif, yaitu uji normalitas, uji heterokedasitas, uji multikolonialitas, dan uji autokorelasi, uji analisis regresi berganda, uji confession determinasi, uji hipotesis parsial atau uji T, uji F. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang lebihnya, mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum.